Ibu Bapak yang saya hormati, para pengarah, Pak tadi Pak Sulipan, Pak Mansur, Pak Adang, Pak Ramlan, juga narasumber Pak Ramadan, Ibu Bapak Kepala SMK maupun timnya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya tidak menampilkan ini karena masih acak-acakan ini Ibu Bapak. Takut kalau di syuting Mas Ramadan nanti jadinya jelek. Ibu Bapak, terima kasih sekali sudah merespon undangan kami. Kemudian apa yang ingin kita ciptakan ini atau akan kita kembangkan ini tidak terlepas dari kurikulum yang akan diimplementasikan di SMK PK. SMK PK ini adalah sekolah penggeraknya SMK. Jadi kalau kita mendengar SD, SMP, SMA ini sekolah penggerak, maka SMK itu tidak ada sekolah penggerak, adanya adalah SMK PK. Nah, sekolah penggerak maupun SMK PK ini diharapkan nanti akan menerapkan kurikulum merdeka atau kurikulum paradigma baru. Nah, Ibu Bapak, oleh karena itu nanti akan dilakukan pelatihan-pelatihan berkaitan dengan kurikulum. Untuk melengkapi pelatihan ini Pak Sulipan yang menyusun materi pelatihannya ini request, mestinya ada video yang membantu sekolah untuk memahami kurikulum itu. Jadi di samping aspek-aspek teknis yang sudah disampaikan oleh Pak Ramadan dan Pak Habib, dan juga aspek administratif untuk pemberian bantuan penyusunan video pembelajaran ini, tak kalah pentingnya adalah kontennya. Oleh karena itu, Ibu Bapak, sesuai dengan pelatihan kurikulum bagi SMK PK, ini nanti kami sudah mengidentifikasi beberapa video yang diperlukan yang terkait dengan pelatihan itu. Yang pertama adalah video project based learning. Kenapa demikian? Karena Pak Dirjen ini mengharapkan bahwa pembelajaran di SMK ini sebanyak mungkin disampaikan dengan cara project based learning. Project based learning ini mengambil project dari dari perusahaan, dari industri, kemudian dilakukan di sekolah, dan kemudian nanti siswa-siswi bisa belajar di situ. Ataupun ada bentuk-bentuk proyek lain, nanti Pak Sulipan yang akan mendampingi Ibu Bapak. Yang kedua, Ibu Bapak, adalah berkaitan dengan pengembangan karakter dan budaya kerja serta profil pelajar Pancasila. Ini juga sesuatu yang merupakan inti dari kurikulum itu. Oleh karena itu, bagaimana menerapkannya, bagaimana menyampaikannya, bagaimana mengorganisirnya, bagaimana menilainya, dan sebagainya, ini juga nanti harus dilakukan sesuai dengan paradigma baru. Ini nanti Pak Adang, insya Allah dari Universitas Wastu Kancana, Ibu Bapak, yang akan menyampaikan materinya nanti, tapi bukan sekarang. Dan yang ketiga, tentu saja proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini apa yang harus dilakukan? Karena pembelajaran sekarang ini banyak menekankan soft skill maupun hard skill. Nah, ini nanti Pak Mansur insya Allah bisa menyampaikan. Ketiga, pendamping ini sebenarnya bisa semua. Nah, nanti juga bisa sharing Ibu Bapak. Pak Mansur juga sangat memahami project base, sangat memahami karakter dan sebagainya. Begitu juga Pak Adang maupun Pak Sulipan dan Pak Ramlan. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, ini adalah video contoh. Maka kami berharap bahwa aspek teknisnya bagus, suaranya bagus, gambarnya bagus, kontennya benar. Kontennya sesuai dengan roh kurikulum itu. Apanya yang baru, apanya yang paradigmanya itu tidak lama, atau paradigmanya baru, apanya yang merdekanya itu di mana. Nah, karena ini aspek merdeka,
Maka juga Ibu Bapak, kami menghindari untuk membuat panduan-panduan kurikulum itu yang sifatnya mekanis statis. Kita lebih banyak akan membuat contoh-contoh. Nah, berkaitan dengan itu yang sudah diidentifikasi tadi, maka Ibu Bapak mendapatkan tugas sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kami berpendapat bahwa sekolahnya Bu Eni, sekolahnya Pak Arief, itu sudah bekerja sama dengan industri dan sudah ada lain-lainnya, lain produksi, lain apa, itu sesuai dengan karakter budaya kerja. Nah, bagaimana itu diterapkan di sekolahnya? Kemudian saya melihat barangkali di tempat Pak Untung, di tempat Bu Erlian, ini proses pembelajarannya bagaimana dilakukan. Kemudian ada juga dari SMK Negeri 3 Magelang, dari perikanan yang dari Riau, kemudian perhotelan, tata busana, ini project base. Termasuk juga di ini, Cimahi, yang teknik otomasi industri, bagaimana ini menyelenggarakan pembelajaran berbasis project. Nah, Ibu Bapak, maka sebelum Ibu Bapak memproduksi, mestinya paham dulu apa yang harus dilakukan. Mestinya paham dulu apa itu kurikulum. Nah, oleh karena itu nanti Ibu Bapak, pasti Pak Mansur, Pak Sulipan, Pak Ramlan, Pak Adang, ini Pak Adang dari Surya Kancana, maaf, bukan Wastu Kancana, akan memberikan pemahaman tentang kurikulum ini. Sehingga kurikulum ini nanti bisa Ibu Bapak ekspresikan dalam bentuk video yang baik. Nah, nanti akan ada beberapa proses. Yang pertama, Ibu Bapak nanti mungkin menentukan temanya, kemudian menentukan cerita garis besarnya, dan proses selanjutnya di mana di setiap proses itu mestinya ada checkpoint. Ibu Bapak pengarah nanti akan melakukan checking judulnya. Apakah memang sudah cocok tema itu, kemudian garis besarnya ini apakah sudah cocok, skenarionya apa sudah benar, kemudian meningkat ke hal-hal yang lebih rinci tadi sebelum proses produksi dan pasca produksi. Kenapa kami mengundang Pak Ramadan untuk memberikan masukan, Ibu Bapak? Ini waktunya cuma sebulan. Tidak ada waktu untuk gagal revisi, gagal revisi. Kami berharap sekali jadi, karena ini sudah bulan April, Mei, Lebaran, Juni ini sudah tahun ajaran baru. GTK sudah mau memulai training untuk Ibu Bapak guru, kepala sekolah, dan juga wakakur. Oleh karena itu kami berharap ini segera diselesaikan. Ibu Bapak nggak perlu mengambil terlalu banyak judul. Boleh satu sekolah dapat 10, tapi jangan diambil dulu semua. Kita ambil saja contoh, satu sekolah barangkali 1 judul atau maksimal 2 judul, sehingga dalam waktu sebulan ini, sebelum Lebaran nanti sudah bisa proses produksi. Setelah mungkin Lebaran nanti Pak Ramadan juga harus menyelesaikan kalau ini ngecek pasca produksinya sehingga bisa do launching setelah Idul Fitri. Ini contoh. Kalau contohnya enggak benar, nanti juga Ibu Bapak guru di seluruh Indonesia ini SMKPK-nya yang ini juga akan keliru. Dan Pak Ramadan memproduksi 1000 video, ambil sequence yang atau ambil tema-tema yang memang critical point. Saya ini diajarin Pak Sulipan teringat sampai sekarang ini critical point. Mana yang kritis untuk proses pembelajaran ini? Silakan ditentukan. Silakan dibuat videonya dan silakan untuk terus berkonsultasi sehingga videonya ini benar. Tantangannya sangat tinggi nih Ibu Bapak, karena nanti juga akan dilihat Pak Menteri, dilihat Pak Dirjen, dan juga kawan-kawan pengembang kurikulum yang lain. Ibu Bapak silakan berkonsultasi, yang boleh tidak berkonsultasi hanya SMK Raden Umar Said Kudus. Kepala kita yang mestinya berkonsultasi ke sana.
Kalau tentang teknis, Betul, Pak. silakan. Betul. Ya. Mana Pak Farid? Ada Pak Farid. Nah, tetap Pak, ini mohon bimbingannya Pak Sulipan, Pak. Siap Ibu Bapak. Saya ada Pak Sulipan aja ini. Ya, kami sudah melihat beberapa video yang Ibu Bapak punya di YouTube, kayak Bu Sudarti itu videonya sangat menarik itu tentang perikanan, kemudian Cimahi, dan Ibu Bapak yang lain sudah coba kita lihat. Dan alhamdulillah video-videonya sudah sangat baik. Oleh karena itu harapan kami sekali jadi. Mohon maaf Ibu Bapak, soal video ini kami sudah banyak sekali punya pengalaman Ibu Bapak. Ketika K13 ini, Mas Habib ini mungkin bikin sekitar 15-an video kalau nggak salah. Atau bahkan 30 itu. Akhirnya yang bisa dipakai itu cuma 1 atau 2 itu Bu Bapak. Sampai sekarang ini, yaitu proses pembelajaran berbasis problem, ini PBL, Problem Based Learning, sama apa itu beberapa judul. Beberapa judul yang lain ternyata belum bisa diterima, karena yang TEFA ini, namanya TEFA ya, Teaching Factory, ini mengangkat merek tertentu, akhirnya pimpinan tidak meluluskan. Yang lain ini masih meragukan ini benar metodenya seperti ini atau tidak. Nah, oleh karena itu kami berharap nanti selama proses ini benar-benar dilakukan pengawalan dari aspek metodologi maupun dari aspek teknisnya. Itu saya rasa yang bisa kami sampaikan, Mas Habib dan Ibu Bapak. Kami mohon kesediaan para pendamping, para pengarah nanti untuk bisa mengarahkan agar hasilnya ini bagus dan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sekaligus sebagai contoh untuk 1000 videonya Pak Habib yang akan datang. Saya rasa itu Pak Habib. Terima kasih, mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Widi atas arahan dan penjelasannya Bapak Ibu. Apa ada yang masih kurang jelas Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Ini kebetulan untuk hari ini memang sesi kita hanya tadi ya sudah ada penjelasan dari saya terkait dengan administrasi, bantuan, juga tadi ada Pak Romdon juga menjelaskan tentang teknis pembuatan video. Apa ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan terkait dengan program ini? Sudah baik Pak Widi, mohon izin Pak, saya melaporkan Pak tadi ketika Bapak sedang di pesawat mungkin ya, kita sudah menjalankan kegiatan ini. Tadi di awal Pak Taufik sudah membuka acara terkait dengan program karya inovatif pembelajaran kejuruan tahun 2021. Terus juga dilanjutkan oleh saya menjelaskan teknis administrasi, lebih ke administrasi program bantuan. Nanti Bapak Ibu kita arahkan ya untuk mendaftar dulu gitu ya, karena nanti ini apa namanya merupakan bagian juga gitu ya dari sayembara video video pembelajaran tahun 2021 gitu. Jadi alurnya biar ada korelasi gitu ya antara yang ini dengan nanti video sayembara video pembelajaran tahun 2021 gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga harus melakukan prosedur pendaftaran, nanti akan direview juga, nanti direview oleh Pak Sulipan, Pak Mansur, Pak Adang gitu ya. Nanti juga sampai ke proses penyerahan dana dan penghargaan gitu ya. Jadi ini bagian yang tidak terpisahkan dari sayembara 1000 video SMK gitu. Terus kemudian setelah tadi saya menjelaskan terkait bantuan, administrasi bantuan, juga tadi sudah dijelaskan terkait pembuatan produksi video ya, produksi video yang benar itu seperti apa ya tahapannya. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Pak Ramadan. Itu harus dari segi developing, mulai dari penyutradaraan sampai tahapan editingnya, pendistribusian mungkin ya istilahnya, saya tadi lupa. Jadi eksebisi ya eksebisi ya. Jadi itu Bapak Ibu, Pak Awidi juga saya melaporkan kegiatan yang hari ini kita laksanakan. Mungkin untuk penutup Pak Widi bisa memberikan arahan sekali menutup acara pada siang ini Pak Widi. Baik, terima kasih Pak Habib, Ibu Bapak yang kami hormati. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya.
Zoom meeting ini akan ditindaklanjuti dengan pasti berkali-kali meeting lagi, berkali-kali koordinasi. Nanti yang tentang project based learning, ngumpul dengan Pak Sulipan, yang tentang metodologi, ngumpul dengan Pak Mansur, kemudian yang tentang karakter, ini dengan Pak Adang. Nah, Ibu Bapak, mungkin saat ini juga tidak serta-merta bisa segera dimulai. Karena beberapa materi ini memang lagi dalam taraf pembahasan tentang kurikulum ini. Nah, tapi saya rasa kalau project based learning ini sudah cukup matang, kemudian proses pembelajaran ini coba nanti kita konsultasi sama Pak Mansur, dan yang karakter ini memang menunggu keputusan dari kementerian. Oleh karena itu, terima kasih sekali. Mohon nanti Ibu Bapak bisa mengundang narasumber ini untuk memberikan pemahaman. Nah, karena sifatnya Zoom sih nggak dibatasi harus berapa yang ikut Ibu Bapak. Silakan nanti kalau ada meeting ya sebanyak mungkin gurunya diajak, karena itu tadi yang penting adalah Ibu Bapak sendiri memahami makna dari kurikulum itu dan bagaimana mengimplementasikannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup sampai di sini dan nanti insya Allah kita ketemu pada kesempatan yang lain. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Widianto selaku koordinator bidang penilaian. Bapak Ibu sekarang sudah bisa live ya.